KIS Lansia. Ada satu lagi. Ada satu lagi, tapi ini yang bawa biar istri saya saja. Soalnya ini berhubungan dengan ibu dan anak. Ya. Diangkat bareng. Kartu anak sehat untuk pencegahan stunting. Itu sudah ditetapkan oleh Undang-Undang APBN, upamanya anggaran Perlinsos untuk 2024 itu kalau nggak salah 487 triliun. Jadi nanti program seperti PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP kuliah, bantuan PBI untuk masyarakat tidak mampu, termasuk tadi lansia, itu masih semuanya ada. Terus dana abadi tadi juga sudah disampaikan, kita sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat cerita sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, saya termasuk orang yang sangat kecewa atas sikap politik putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, yang saat ini masih menjadi wali kota Solo, menyatakan kesediaannya untuk menjadi cawapres Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Lebih-lebih hal itu terkait dengan putusan MK yang memberikan kesempatan kepada mereka yang sudah berpengalaman atau sedang menjadi kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum bisa menjadi capres atau cawapres meskipun usianya belum genap 40 tahun. Sangat masuk akal apabila rangkaian peristiwa semacam itu mengkonfirmasi bahwa putusan MK ini memberikan karpet merah atau memberikan peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Gibran Raka Buming Raka untuk bisa menjadi cawapres Prabowo Subianto yang memang sudah santer disebut-sebut. Yang lebih membuat saya kecewa, dengan sangat pedenya, dengan sangat percaya diri, dengan suara yang sangat lantang, tidak seperti biasanya yang cenderung klemak-klemek dengan gaya bicara yang terkesan terlalu santai. Kali ini Gibran Raka Buming Raka terkesan seperti orang yang memang sedang memiliki ambisi besar untuk bisa menjadi orang nomor 2 di negeri ini. Dengan suara yang amat lantang, Gibran memamerkan sejumlah program unggulannya di depan para relawan atau para pendukungnya. Ada beberapa program unggulan yang disebut-sebut, diantaranya ada dana abadi pesantren, kemudian ada juga kartu Indonesia Sehat untuk lansia. Nah, usut punya usut, ternyata program semacam itu sebenarnya bukan program yang baru. Bahkan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, program itu sudah masuk pada APBN tahun 2024 dan sudah masuk menjadi program kerja Jokowi atau sang ayah pada tahun 2024. Untuk itu, mohon izin Pak Prabowo, saya ingin membocorkan beberapa program unggulan. Dana abadi pesantren. Dana abadi pesantren ini adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Sekarang sudah ada yang namanya KUR, sudah ada yang namanya kredit mekar, sudah ada wakaf mikro, ada kredit ultra mikro, nanti akan kami tambahkan lagi kredit startup milenial. Ini untuk bisnis para milenial yang berbasis inovasi,
dan teknologi. Sekarang sudah ada KIS, ada Kartu Indonesia Pintar, ada PKH, nanti saya tambahkan lagi KIS Lansia. Ada satu lagi. Ada satu lagi, tapi ini yang bawa biar istri saya saja. Soalnya ini berhubungan dengan ibu dan anak. Ya. Diangkat bareng. Kartu anak sehat untuk pencegahan stunting. Lalu tak lupa hilirisasi untuk komoditas pertambangan, pertanian, dan perikanan. Ini wajib. Dan juga ekonomi hijau dan energi hijau untuk keberlanjutan. Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin keberlanjutan dan konsistensi adalah modal kita untuk melompat lebih jauh menuju Indonesia emas. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta jajarannya menanggapi beberapa program andalan yang disampaikan Gibran, yaitu program Dana Abdi Pesantren dan Kartu Indonesia Sehat untuk lansia. Dalam konferensi pers terkait capaian APBN periode September 2023 pada Rabu sore, Sri Mulyani menyatakan bahwa program Dana Abadi Pesantren dan Kartu Indonesia Sehat untuk lansia bukanlah program baru dan ini sudah masuk dalam program pemerintahan Jokowi tahun depan. Kedua program itu sudah ditetapkan sebagai program tanggungan negara dalam Undang-Undang APBN 2024 yang disahkan September lalu. Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rahmat Tarwata juga menanggapi bahwa program tersebut tidak perlu didaftarkan lagi. Menurut Isa, lansia dan keluarga tidak mampu sudah masuk dalam simulasi daftar penerima program Keluarga Harapan atau PKH. Dalam arti lain, kaum lansia otomatis terdaftar sebagai penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Lihat saja APBN 2024 kan sudah diketok ya, itu sudah ditetapkan oleh Undang-Undang APBN. Upamanya anggaran Perlinsos untuk 2024 itu kalau nggak salah 487 triliun. Jadi nanti program seperti PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP kuliah, bantuan PBI untuk masyarakat tidak mampu, termasuk tadi lansia, itu masih semuanya ada. Terus dana abadi tadi juga sudah disampaikan, kita sudah punya dana abadi yang ada sekarang ini. Kami menyebutkannya dalam bentuk Undang-Undang APBN saja, karena itu sudah merupakan dokumen yang sudah ditetapkan oleh DPR dan pemerintah, dan bahkan undang-undangnya sudah keluar. Undang-Undang nomor 19 2023. Di situ udah cukup detail berbagai program di 2024. Sahabat-sahabat cerita bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, saya sendiri sama sekali tidak menduga kalau pada akhirnya Gibran Raka Buming Raka benar-benar bersedia untuk menjadi cawapres Prabowo. Padahal begitu putusan MK itu keluar yang memberikan kesempatan kepada dirinya untuk bisa menjadi cawapres Prabowo Subianto, sudah banyak pendukung, pencinta, dan yang mengidolakannya ini untuk menolak. Paling tidak putusan MK itu nanti baru akan berlangsung pada Pilpres tahun 2029 nanti. Namun entah dapat bisikan dari mana, tiba-tiba saja Gibran Raka Buming Raka seperti cuek dan tidak pernah mengindahkan berbagai saran dan masukan dari para pendukungnya sendiri. Oleh karena itu sangat beralasan kalau
sejumlah kader PDIP pun lantang berteriak bahwa Gibran Raka Buming Raka yang saat ini kabarnya masih menjadi kader PDIP justru terkesan mengambil jalan menikung dengan kesediaannya untuk menjadi cawapres Prabowo. Kesediaan Gibran Raka Buming Raka yang kemudian dengan penuh rasa percaya diri berpidato dengan suara yang sangat lantang di depan relawannya dengan memamerkan jumlah program unggulan, ini tampaknya semakin menguatkan dugaan bahwa memang upaya Presiden Jokowi untuk membangun politik dinasti keluarganya ini sudah tidak terelakkan lagi. Tentu saja banyak yang sangat kecewa, yang semula mengidolakan Presiden Jokowi sebagai presiden terbaik sepanjang sejarah, akhirnya berbalik sikap, mereka menjadi antipati. Tentu saja mereka yang menjadi pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD betul-betul sangat kecewa, sangat beralasan apabila para pendukung Presiden Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019 berbalik sikap menjadi antipati, apalagi Presiden Jokowi terkesan melakukan pembiaran, bahkan merestui apabila putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka ini menjadi cawapres Prabowo. Ini sebuah misteri politik yang memang sulit untuk diungkap secara utuh dan komprehensif, meskipun tanda-tanda yang bisa kita tangkap bahwa sikap politik Presiden Jokowi dan keluarganya benar-benar mengkonfirmasi bahwa ada niat untuk membangun dinasti politik keluarganya. Yang lebih mengherankan tentu saja adalah sikap politik Gibran Raka Buming sendiri sebagai sosok anak muda yang belum genap berusia 40 tahun, bahkan kabarnya baru berusia 36 tahun, seolah-olah ia yang baru berpengalaman menjadi pejabat publik sebagai wali kota Solo lebih kurang sekitar 2 tahun. Tetapi tampaknya ia seperti orang yang kebelet untuk bisa segera berkuasa dalam level nasional. Padahal kalau kita lihat rekam jejak ayahnya, Presiden Jokowi memulai karirnya betul-betul merangkak dari bawah, menjadi wali kota Solo, kemudian menjadi gubernur, baru menjadi presiden. Tetapi tiba-tiba saja Gibran Raka Buming Raka ini mendapatkan jaminan politik secara privilege, secara instan ia tiba-tiba saja terorbitkan menjadi seorang cawapres. Menurut saya ini memang benar-benar aneh dan di luar akal sehat kita. Ia bisa begitu gampang terpengaruh oleh rayuan-rayuan politik yang sebenarnya publik berharap Gibran Raka Buming Raka itu bisa mengikuti jejak, paling tidak mengikuti jejak ayahnya, yang betul-betul merangkak dari bawah, setidak-tidaknya menyelesaikan dulu tugas-tugasnya, tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali kota Solo sampai tuntas, kemudian menjadi gubernur, baru pada periode berikutnya bisa melangkah ke level nasional. Dengan bekal pengalaman selama 2 tahun menjadi wali kota Solo, tampaknya Gibran Raka Buming Raka belum seutuhnya menguasai semua kompetensi yang berkaitan dengan soal kebangsaan dan kenegaraan di level nasional. Apalagi ia harus mengurus kehidupan rakyat di negeri ini sekitar 270 juta jiwa. Tentu hal ini bukan persoalan yang mudah, syarat tantangan dan tentu saja sangat rumit dan kompleks. Beda dengan kota Solo, kota kecil yang tentu saja tantangannya jauh lebih ringan, dengan beban tanggung jawab yang tentu saja tidak sebanding apabila ia menjadi seorang cawapres. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul setelah Gibran Raka Buming Raka ini memamerkan dan mengklaim program-program unggulannya di depan para relawan, para pendukung, dan semua yang hadir pada saat ia berorasi, setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani ini memberikan konfirmasi bahwa ternyata itu bukan program unggulan, apa itu justru tidak membuat Gibran Raka Buming Raka malu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.